Bosen bikin super kartu, dibelai angin pula. Waktunya super-super. Super-super mulai ngejreng, asamnya wow, super shocking, manis di ending. Yuk, langsung on lagi. Super-super mulai ngejreng, langsung on lagi. Cobain yuk. Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Super Don, Super Opini. Acara ini dipersembahkan oleh Super Super Sour Candy, meleknya jreng, langsung on lagi. Kita lanjutkan perbincangan masih bersama dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi. Pak Budi, kita sekarang bicara soal target pembangunan 66 rumah sakit berkualitas dalam 5 tahun. Saya tahu bahwa menurut Pak Budi 10-15 rumah sakit katanya akan selesai tahun ini ya. Ini sampai saat ini progresnya sudah sampai mana, Pak? Jadi dari 66 itu rencananya kan 5 tahun masanya Pak Presiden Prabowo. Ini mundur sedikit. Pak Presiden itu sekalian kasih pesan, Budi, ini masyarakat saya harus sehat. Itu pesan beliau kan. Tapi kalau toh pun sakit, dia diurus. Dan beliau tuh sangat memperhatikan apa ya, pemerataan kan. Beliau tuh tahu sekali kalau daerah-daerah itu, kalau mungkin bantu kampanye dulu, kelihatan sekali bahwa beda itu kualitas layanan antara daerahnya Pak Don itu di NTT dengan di Jawa kan. Jadi beliau bilang bangun. Dia kasih anggaran khusus untuk membangun 66. Nah saya lihat Pak Presiden, ini kalau kita kerja lebih keras nggak usah 5 tahun nih, 2 tahun aja. Siapa tahu abis itu nanti ditambah, kan? Bagus kan? Tapi ini membangun dari nol ya Pak? Enggak, ini saya lihat ada yang bangun dari nol karena mesti relokasi, tapi semuanya kan udah ada rumah sakit. Kenapa rumah sakit kalau bangun dari nol susah? Itu masalah di dokternya. Nanti kita bisa cerita. Jadi kita lihat dari 66 ini, 32 dibangun tahun ini, 34 dibangun tahun depan. Nah dari yang 32 ini, 22 sudah selesai. Sudah mulai. Sudah mulai. Mungkin ya dari 22, saya baru saja tadi review ya. Mungkin ya 8 sampai 10 bisa selesai. Karena yang 22 ini mulai dibangun dari Januari sampai Juni. Ya. Pak Budi ingat nggak daerah mana saja? Nah, ada daerahnya Pak Don. Karena yang pertama 17 Januari saya groundbreaking, itu dua-duanya di NTT. Dan 66 ini kalau disebut namanya, saya jamin Pak Don tahu, tapi Pak Don juga mungkin nggak tahu semua. Pasien mungkin nggak tahu. Jadi yang di NTT itu satu di Borong. Nggak tahu kan? Tasya nggak pernah dengar kan? Nggak pernah ke sana itu. Dia tahu kan ada dekat sekolah ini ya, sekolahnya apa tuh namanya yang terkenal di seminari. Itu di Borong di Flores, Pulau Flores. Satu lagi Redabolo di Sumba. Itu yang Januari bangun. Tapi daerah-daerah lain, Krui nggak pernah dengar kan? Taliabu nggak pernah dengar. Tapi itu daerah-daerah wisata loh Pak Budi, yang memang daerah-daerah wisata. Enggak semua daerah wisata. Anambas. Kan daerah situ, daerah-daerah yang saya datang aja susahnya minta ampun. Apa sih kualifikasi rumah sakit berkualitas itu sebetulnya? Nah, rumah sakit berkualitas. Elemen-elemennya apa? Kalau saya bilangnya, rumah sakit itu harus bisa menyelesaikan layanan kesehatan kalau ada problem kesehatan yang 5 besar. Stroke, jantung, kanker, ginjal, ibu anak. Selesai di sana nggak usah dirujuk. Dia kebayang nggak? Dulu waktu saya masuk, kalau orang kena serangan jantung, itu mesti dipasang ring. Itu yang paling gampang dan life saving. Itu ada waktunya tuh. Golden period. Di atas golden period ini kemungkinan hidupnya menurun drastis gitu. Itu ada yang bilang 6 jam, ada yang bilang 8 jam. Kalau 6 jam saya bilang, aduh kalau orang kena di Sukabumi, masa mesti di Bandung? Nggak mungkin kan? Jadi harus ada di setiap kota. Kita ada 514 kabupaten kota. Waktu saya masuk, hanya ada 44 kota yang bisa melakukan layanan stroke dan jantung. Dari 514. Provinsi ada 6 yang nggak bisa. Bayangin, Ambon itu, Maluku Utara, Papua Barat itu, orang kena serangan jantung, nggak bisa dilayani langsung. Harus dibawa ke Makassar atau Surabaya. Udah selesai. Itu yang Pak Prabowo tuh jadi sedih. Beliau kan suka masyarakat kan, beliau kan sangat cinta ke rakyat. Jadi kok bisa begitu? Iya Pak, memang pembangunan kesehatan kita, ya terus terang banyak yang harus kita kerja. Nah sekarang
sampai tahun 2027 514 kabupaten kota itu akan kita pasang alat Untuk 5 penyakit tadi itu. Nah, ada rumah sakit yang tipe D. Tipe D itu dari sisi sarana, prasarana, dokternya tuh kurang. Nah, yang 66 rumah sakit ini itu tipe D. Dan itu umumnya di kota-kota terpencil. Jadi tipe D tapi dilengkapi dengan Jadi di-upgrade ke tipe C. Jadi tipe D itu mungkin kamarnya 50-an lah. Tipe C itu minimal 100. Dan dia punya ruang operasi, dia nanti punya CT scan, dia punya cath lab. Jadi harus ada ruangan yang pakai timbal-timbal gitu ya, supaya alat-alat yang ada radiasinya itu bisa bekerja Jadi dengan kalau baik. bicara soal pembangunan itu artinya memperbaiki infrastrukturnya, menambah fasilitasnya plus dokternya juga berarti ya? 3, jadi bangunannya, alatnya, dokternya. Nah, sekarang kalau soal dokter nih, kan persebaran untuk keahlian-keahlian tertentu itu kan susah sekali tuh dok. Jadi saya juga baru sadar, karena mikirnya kan tanya, iya kenapa dokter nggak mau ke sana? Habis nggak ada alatnya, nggak ada. Akhirnya kita beresin kan. Ternyata bikin bangunan sama alat itu jauh lebih mudah dan cepat. Selama ada nih. Jadi saya hitung ini kalau duitnya lancar 2027 selesai. Tapi nggak ada dokternya. Dokter yang susah. Jadi contohnya misalnya jantung pasang ring. Kita ini alat udah siap nih sampai 2027 lengkap semua nih. Rumah sakit juga kita udah siapin kan. Dokternya kurang 350 kan. Tanya, yaudah kita cari. Pak, itu kurangnya segitu Pak. Oke, kita didik. Loh, setahun cuma 25-30 kilo tahun. Jadi lingkarannya gitu ya? Gimana caranya sebentar? Karena kursinya cuma segitu. Jadi sekolahnya bangku pendidikannya cuma segitu. Ya akhirnya untung dengan undang-undang yang baru ini kan memungkinkan kita kirim ke luar negeri kan. Jadi kita cari ke luar negeri sampai mendidik kayak dulu kan orang Malaysia belajar di Indonesia. Sekarang saya kirim ke Jepang, saya kirim ke Korea Selatan, saya kirim ke Cina, dokter-dokter Indonesia untuk belajar spesialis di sana balik lagi. Itu animonya besar berarti? Wah, udah 100-an lebih yang pergi. Ya karena mereka kan jadi bisa bekerja dan itu kan penghasilannya akan jauh bertambah. Ya, tapi kan selalu jadi problem juga. Nah itu dulu dari luar negeri dulu nggak diterima. Tapi undang-undang masih dirubah. Walaupun kita gara-gara itu ada yang nggak suka juga, terus saja dituntut di Mahkamah Konstitusi. Padahal niat kita kan ingin memeratakan ini. Karena dulu orang yang belajar, orang Indonesia belajar luar negeri masuk nggak boleh karena ada kelompok yang nggak suka seperti itu. Nah itu yang sekarang yang kita buka dengan undang-undang yang baru. Jadi doakan supaya di Mahkamah Konstitusi nanti kita juga tetap bisa dijagalah undang-undang ini NTT, agar masyarakat bisa sebagai orang terlayani. NTT saya tahu betul Pak Menteri. Kita dulu kalau sakit itu rujukannya itu ke Surabaya. Tuh bayangkan. Jauh ya. Sudah jalannya mahal, belum tentu lagi dapat rujukan Surabaya itu cepat. Iya. Saya selain pasang ring, yang lebih parah lagi itu mesti bypass. Pasti bypass. Karena kita pasti punya teman saudara yang meninggal karena serangan jantung atau stroke. Bypass. Bypass saya masuk itu hanya bisa di 9 provinsi. 9 provinsi. Jadi akhirnya kita buka. Sekarang minggu depan saya akan ke provinsi 29. Jambi. Jadi saya ke 29 sudah jadi bisa. September 2022 itu 9 provinsi. Sekarang udah 29. Wow. Nah, kemarin buka di Papua Barat kan. Itu namanya sekdanya senang sekali. Kenapa? Karena dia dulu mesti di bypass. Antriannya di Jakarta Harapan Kita. Itu 6 bulan. Padahal sekda tuh pejabat. Dia relate sekali berarti. Jadi dia bilang, belum tentu kita hidup. Kalau tiba-tiba ada kena serangan jantung kan dia lewat. Akhirnya dia bisa. Kemarin kita buka di Ambon. Band Boy udah bisa sekarang. NTT duluan. Udah sekarang udah 2, udah 3. Waduh, ini benar-benar, dan dokter-dokternya sekarang udah mulai berdatangan gitu. Bicara lebih detail soal dokter, karena kemarin kita sempat ada acara juga di sini Bang Don, Indonesia Health Forum, kemudian membahas bersama dari ID dan kemudian jadi dari Kemenkes juga. Mau menelaah lebih jauh, ternyata bukan soal kesejahteraan saja, ternyata bukan ada masalah kesejahteraan. Tetapi ternyata bahkan ketika dikasih insentif pun dokter-dokter tertentu tuh tidak mau berada di daerah tertentu. Kemudian Kemenkes punya strategi lain. Seperti apa tuh Pak Budi? Ya memang karena dokter ini pertama karena jumlahnya sangat kurang. Kalau jumlah sangat kurang, ya nggak mungkin dia akan cari tempat yang paling nyaman dan penghasilannya paling besar. Kan? Itu sebabnya kenapa di luar Jawa kosong. Sampai kayak Nias gitu, yang ada dokter bedah aja nggak ada, anestesi nggak ada. Orang kecelakaan tabrakan gitu ya, mesti nyebrang ke Sumatera 8 jam tuh pakai ferry.
nggak ada dokternya, nggak ada dokter bedahnya, nggak ada dokter anestesinya. Jadi yang kita lakukan sekarang, kemarin minta izin ke Pak Presiden langsung approve. Jadi saya lupa tuh kotanya ada berapa ya, mungkin ada beberapa 30 apa 40 kota di daerah tertinggal. Kasih 30 juta sebulan dokter spesialis. Iya, dokter spesialis. Pak Presiden udah kasih tambahan 30 juta. Jadi dia dapat berapapun dari Pemda dapat tambah lagi 30 juta per bulan langsung transfer rekening. Itu satu. Biar mereka udahlah nggak usah pikirin dan nggak usah terlalu iri. Mereka biasanya iri sama teman-temannya yang di kota. Yang nomor 2, memang kita perbanyak dengan bikin yang sistem hospital base.